Lembah naga hitam, yang tampak lebih besar dari yang dibayangkan Luming, terlipat menjadi lembah kecil dengan teknologi pelipatan ruang. Bagian dalamnya sangat luas, Luming tidak tahu seberapa jauh ia telah menjelajahinya. Jelas, area ini luar biasa. Ngomong-ngomong, bulan musim gugur dipancarkan dari Sungai Bintang Hilang, dan kemungkinan besar dipancarkan ke bintang induk keluarga naga. Sungai Bintang Hilang juga merupakan wilayah naga hitam bercakar 6, yang disebut lembah naga hitam. Akankah bulan musim gugur dipancarkan ke sini? Memikirkan hal ini, hati Luming membara dengan imajinasi. Namun kemudian hatinya kembali mencelos. Jika bulan musim gugur benar-benar dipancarkan ke sini, pasti tidak ada bagian luarnya. Pada dasarnya ia telah menjelajahinya. Jika ada bagian dalam, akan sangat berbahaya. Tidak ada hubungannya dengan naga hitam, kuharap tidak ada hubungannya dengan naga hitam. Luming berpikir, lalu sekejap, ia meninggalkan tempat itu. Tak lama kemudian, Luming tiba di tempat terpencil, mengeluarkan batu darah naga. Ia tak sabar untuk menguji khasiat batu darah naga. Ambil batu darah naga di tangannya dan perhatikan dengan saksama. Setelah memastikan tidak ada masalah, Luming menghirupnya, dan batu darah naga langsung terhirup oleh Luming. Raungan, begitu batu darah naga itu saat masuk, suara nyanyian naga terdengar. Satu persatu naga kecil berdarah bergegas keluar dan menerjang keempat anggota tubuh Luming dan ratusan kerangka. Energinya sangat kuat. Jika kau orang biasa, aku khawatir sulit untuk memurnikannya. Tapi saat kau bertemu denganku, kau bisa memurnikannya untukku. Gumam Luming, mengendalikan darah naga asli di dalam hatinya. Darah naga primitif itu langsung berubah menjadi seekor naga raksasa dengan 9 cakar di perutnya. Naga itu memancarkan aura kuno dari zaman dahulu kala. Ia meraung ke langit dan membuka mulutnya, memancarkan kekuatan yang dahsyat. Darah asli naga itu pun berubah menjadi naga asli. Kemudian, Luming dapat dengan jelas merasakan bahwa energi di dalam batu darah naga terus-menerus dimurnikan. Kotoran, hal-hal rumit, kehendak rumit, dan sebagainya, semuanya dimurnikan menjadi energi murni. Pemurnian ini memakan waktu 3 hari. Setelah 3 hari, energi batu darah naga telah sepenuhnya dimurnikan. Ini karena adanya darah dewa primitif. Jika tidak, apalagi 3 hari, bahkan 300 tahun, batu darah naga pun tak akan bisa dimurnikan. Setelah memurnikan batu darah naga, 2 tetes darah muncul di hati Luming. Darah primitif. Luming sangat gembira. Inilah darah naga asli. 1 tetes asli, yang lainnya baru. Luming tidak menyangka bahwa setelah memurnikan batu darah naga, ia justru memurnikan setetes darah naga primitif. Pada tahap kultivasi tubuh roh primitif ini, cara kultivasi selanjutnya relatif sederhana, yaitu terus-menerus memurnikan darah dewa asli. Awalnya, hanya 1 tetes, lalu 2 tetes, 3 tetes. Akhirnya, seluruh darah di seluruh tubuh berubah menjadi darah dewa asli, dan selesai. Namun, sangat sulit untuk memadatkan darah dewa asli. Sejak Luming memadatkan tetes pertama, belum ada gerakan dalam beberapa tahun terakhir untuk memurnikan tetes kedua. Namun sekarang, setelah memurnikan batu darah naga, ia telah memadatkan tetes kedua. Namun, tetes kedua darah dewa primitif ini sangat kecil, sekitar 1/5 ukuran tetes pertama, yang tidak sepenuhnya. Perlu latihan terus-menerus untuk menjadi sebesar tetes pertama. Namun, ini merupakan kemajuan yang signifikan. Tetes kedua darah dewa primitif muncul, dan Luming melepaskannya, yang jelas lebih kuat dari sebelumnya. Naga yang menumpahkan darah naga itu benar-benar hebat. Luming menghela napas. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, esensinya tak terurai, dan darah dewa yang asli pun terkondensasi. Naga itu benar-benar mengerikan. Terlebih lagi, beberapa lukaku telah pulih, dan kultivasiku telah kembali ke tingkat ke-7 Raja Dewa. Luming tersenyum. Dalam proses pemurnian batu darah naga, sebagian kecil energi terpancar keluar, yang diserap oleh Luming untuk memperbaiki lukanya dan mengembalikan kultivasinya ke tingkat ke-7 Raja Dewa. Sudah beberapa hari, ayo kita keluar dulu. Luming bangkit dan berjalan menuju Heizu dan yang lainnya. Tak lama kemudian, Luming melihat Heizu dan ketiga tetua. Namun, keempatnya tampak cemas. Ketika mereka melihat Luming, mereka sangat gembira. Heizu, ada apa? Tanya Luming langsung. Ia bisa melihat ekspresi cemas Heizu dan yang lainnya. Saudara Lu, belum lama ini, saya menerima kabar bahwa orang-orang dari Aula Naga Darah telah datang lagi. Jalanan Heizu semakin ramai. Tentu saja, itu akan datang lagi. Mata Luming berbinar. Meskipun sebelum mereka masuk, Heizu telah memperingatkan orang-orang dari keluarga naga hitam bahwa jika orang-orang dari Aula Naga Darah datang lagi, mereka akan langsung menyerah, jangan melawan, dan tunggu mereka keluar. Namun, sekarang situasi di luar masih belum jelas. Heizu dan yang lainnya tentu saja sangat khawatir. Namun dengan kekuatan mereka, bahkan setelah keluar pun, itu tidak berguna, jadi saya telah menunggu Luming di sini sebelumnya. Sekarang, mereka harus bergantung pada Luming. Saudara Lu, jika ada Raja Dewa Jiuchong di Aula Naga Darah, bisakah kau? Bisakah kau menghadapinya? Jika tidak bisa, kau bisa langsung mencari kesempatan. Jalan Negara Hitam, Raja Dewa 9 berat, tidak ada salahnya. Luming tersenyum. Sekarang kultivasinya telah pulih ke tingkat ke-7 Raja Dewa. Meskipun semua jenis seni rahasia asli masih belum dapat digunakan sepenuhnya, 9 berat dewa lawan semudah makan dan minum air. Dan tidak ada kekuatan eksternal untuk menekan, bahkan jika keberadaan Raja Dewa, ia dapat membunuh. Aula Naga Darah, apa yang kau takutkan? Melihat Luming begitu percaya diri, Heizu dan yang lainnya juga sangat senang. Sekarang, mereka hanya bisa mengandalkan Luming, jika tidak, keluarga naga hitam dan lembah naga hitam akan ditelan. Seharusnya tidak terlambat, mereka berani pergi keluar lembah naga hitam. Saat ini, keluarga naga hitam telah dikepung. Setidaknya ratusan pria kuat berbaju besi berdarah mengepung keluarga naga hitam. Orang-orang berkulit hitam berkumpul di ruang terbuka. Para penguasa Aula Naga Darah, keluarga naga hitamku, bersedia menyerah. Seorang lelaki tua dari keluarga naga hitam. Inilah yang dijelaskan Heizu sebelumnya. Jika kalah, menyerahlah secara langsung dan tenangkan pihak lawan. Karena kita menyerah, kita akan menyerahkan Ordo Naga Hitam. Selain itu, kita kehilangan banyak ahli di Aula Naga Darah terakhir kali. Siapa yang membunuh mereka? Serahkan orang-orang itu. Seorang lelaki tua dari Aula Naga Darah membuka mulutnya. Saat itu, matanya merah darah, dan sisik merah darah muncul di kulitnya, yang tampak ganas dan menakutkan.
Pria ini adalah penguasa Aula Naga Darah, eksistensi seorang Raja Dewa Jiuchong. Ordo Naga Hitam ada di tangan Tuan Mudaku. Bukan orang-orang dari keluarga bangsawan Naga Hitamku yang membunuh orang-orang kuat di Aula Naga Darah. Saat ini, mereka berada di Lembah Naga Hitam. Kami sudah mendengar bahwa kami akan segera keluar, kata lelaki tua dari keluarga Naga Hitam itu. Dia tidak menyembunyikannya. Sekarang, yang terpenting adalah menstabilkan pihak lain. Kuharap kau tidak berbohong. Kuberi kau waktu 1 hari. Jika orang yang kuinginkan belum datang, keluarga Heilong akan terbunuh. Suara dingin utama dari Aula Naga Darah. Waktu berlalu, tetapi Heizu, Luming, dan yang lainnya masih belum muncul. Suasana di tempat kejadian semakin serius. Sepertinya kalian berbohong padaku dan mencari kematian. Wajah penguasa Istana Naga Darah muram, telapak tangannya seperti cakar naga. Begitu kekosongan itu digenggam, seorang murid dari keluarga Naga Hitam akan ditangkap di tangannya. Tidak, tunggu, tunggu. Teriak lelaki tua dari keluarga Naga Hitam. Sentuh. Ketika penguasa Istana Naga Darah mencubit dengan keras, murid dari keluarga bangsawan Naga Hitam itu terjepit dan meledak menjadi awan kabut darah. Keji, banyak anggota keluarga Naga Hitam meraung dalam hati mereka, tetapi mereka tidak berani menunjukkannya. Kesabaranku terbatas. Mulai sekarang, setiap 10 menit, aku akan membunuh salah satu dari kalian keluarga Naga Hitam sampai orang yang harus kutunggu muncul. Kata penguasa Istana Naga Darah acuh tak acuh. Tak lama kemudian, 10 menit kemudian, semua orang di keluarga Naga Hitam ketakutan. 10 menit lagi telah berlalu. Hei, siapa di antara kalian yang lebih baik untuk dibunuh? Kepala Aula Naga Darah mencibir, cahaya merah darah di matanya semakin pekat, penuh dengan niat membunuh yang dingin. Melirik mereka, wajah orang-orang yang tersapu olehnya berubah drastis. Mereka berkeringat dingin dan ketakutan. Kau, akhirnya, kepala Aula Naga Darah menatap seorang wanita muda. Wajah wanita itu tiba-tiba memucat, tanpa jejak darah. Penguasa Aula Naga Darah hendak menangkap wanita itu dari angkasa. Jika kau ingin mati dengan menyedihkan, kau bisa mencobanya. Pada saat ini, suara naga hitam datang dari kedalaman dunia. Ya, kepala Aula Naga Darah dan yang lainnya melihat ke belakang keluarga Naga Hitam. Ada 5 orang yang datang dari langit dengan kecepatan tinggi. Kelima orang ini adalah Luming dan Heizu, dan mereka adalah Luming yang baru saja berbicara. Tuan muda, mereka datang. Orang-orang dari keluarga Heilong sangat gembira. Mereka tahu bahwa pemuda berstatus hitam itu sangat kuat. Mungkin dia bisa diselamatkan. Tak lama kemudian, Luming dan yang lainnya mendekat. Sua. Dengan sekejap, setidaknya lebih dari 20 ahli dari Aula Naga Darah mengepung Luming dan yang lainnya, menghalangi jalan mereka. 1 Raja Dewa 9, 6 Dewa 8. Kesadaran spiritual Luming terpancar. Setelah kau menyapunya, kau akan tahu kekuatan Aula Naga Darah. Kekuatan semacam ini mungkin sangat kuat di planet induk naga saat ini, tetapi di matanya, itu tidak cukup. Luming dan yang lainnya tiba di Aula Naga Darah. Beberapa hari yang lalu, siapa yang membunuh orang-orang di Aula Naga Darahku? Kepala Aula Naga Darah melirik Luming dan yang lainnya, lalu akhirnya jatuh pada Luming. Karena, ia sudah merasa bahwa kultivasi Luming adalah Raja Dewa 7. Orang yang ia kirim sebelumnya juga adalah Raja Dewa Qizong, dan Luming adalah satu-satunya yang bisa membunuhnya. Petik 2. Luming menjawab dengan ringan. Bagus sekali, nak, bahkan jika orang-orang di Aula Naga Darahku berani membunuh, kau dari klan Naga Hitam, tidak perlu ada. Serahkan Ordo Naga Hitam, aku bisa meninggalkanmu seluruh tubuh. Suara dingin kepala Aula Naga Darah. Haha, Luming tersenyum tipis. Nak, apa yang kau tertawakan? Kepala Aula Naga Darah menatap Luming. Tidak ada, aku ingin melihat apa yang kau gunakan untuk membunuh klan Naga Hitam. Kata Luming ringan. Oh, wah, sepertinya kau sangat percaya diri. Apa kau pikir kau bisa bersaing dengan kami hanya dengan kultivasi 7 lapismu? Kepala kuil Naga Darah mencibir, dan kultivasi Raja Dewa meledak. Boom, langit dipenuhi aura langit. Di Heizu, 3 tetua gemetar hebat dan mundur beberapa ratus meter untuk menstabilkan tubuh mereka. Wajah mereka pucat dan ketakutan. Sungguh mengerikan. Keberadaan Raja Dewa 9 begitu mengerikan sehingga tampak seperti jurang tak berujung, tak terduga, dan sama sekali mustahil untuk dihadapi. Menghadapi keberadaan seperti itu, mereka bahkan tidak berani sedikit pun untuk melawan, karena mereka menyadari bahwa dengan kekuatan mereka, mereka akan dihancurkan oleh tamparan lawan. Mereka tak bisa menahan diri untuk menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Menghadapi keberadaan seperti itu, mungkinkah Luming menjadi musuh? Bukan hanya mereka, tetapi juga orang-orang dari keluarga Naga Hitam, hati mereka tenggelam. Beberapa dari mereka bahkan gemetar. Namun Luming, seperti batu karang, berdiri tak bergerak di sana. Omong kosong, ayo kita lakukan, seru Luming dingin. Nak, kau mau mati. Pemimpin Aula Naga Darah itu berteriak dingin, dan kesempatan membunuh Shen Leng pun muncul. Pada saat yang sama, tubuhnya bergerak. Ia melangkah maju dan mencengkram Luming dengan cakarnya, seolah-olah seekor naga sedang memangsa. Luming terbungkus angin kencang. Boom, tubuh Luming meledak, dan terdengar raungan. Kemudian, Luming melesat keluar. Tinju ini diarahkan ke kepala Aula Naga Darah. Nak, beraninya kau menerima seranganku dan hancurkan aku. Kepala Aula Naga Darah mencibir, seolah-olah melihat Luming diremukkan oleh tinjunya. Detik berikutnya, 2 orang saling serang dan bertabrakan. Pada saat ini, ekspresi penguasa Aula Naga Darah berubah, dari yang tadinya ganas, menjadi ngeri. Boom, dengan raungan yang dahsyat, tubuh penguasa Aula Naga Darah terguncang. Tubuhnya tiba-tiba mundur, ribuan meter jauhnya. Ia menatap Luming dengan ekspresi terkejut. Di tempat kejadian, terdengar pula suara udara dingin. Penguasa Aula Naga Darah, sosok Raja Dewa Jiuchong, justru ditendang mundur oleh Luming Yi. Mengerikan, kekuatan Luming, bagaimana bisa begitu mengerikan? Bagus, kegembiraan menyelimuti mereka, termasuk Heizu dan anggota keluarga Naga Hitam lainnya. Ketika mereka melihat Luming Yi bertinju dan mundur dari Aula Naga, mereka semua bersukacita. Kali ini, mereka terselamatkan. Luming melirik kehampaan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kemudian dia menatap penguasa Aula Naga Darah dan berkata, apakah ini kekuatanmu? Ini konyol, Luming Gang, tentu saja, tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Jika tidak, penguasa Aula Naga Darah pasti sudah hancur berkeping-keping menjadi kabut darah.
Luming sengaja menyembunyikan kekuatannya. Sialan, penguasa olah naga darah meraung dalam hati, tatapannya semakin tajam. Dia dikalahkan oleh seorang Raja Dewa tingkat 7. Ini sungguh memalukan, dan dia tak sanggup menanggungnya. Ayo, ayo, bunuh anak ini untukku. Penguasa olah naga darah meraung. Bunuh, bunuh, titik. Para ahli di olah naga darah meraung, dan 6 dewa, 8 dan selusin 7, keluar dan pergi untuk membunuh Luming. Dan penguasa olah naga darah, juga minum, mengerahkan seluruh kekuatannya, hingga ekstrim, untuk membunuh Luming. Lebih dari 20 orang kuat membunuh Luming bersama-sama. Prestise mereka begitu luar biasa sehingga orang biasa akan ketakutan setengah mati. Namun, Luming telah melihat adegan besar seperti ini, itu hanya hal sepele. Sua, Luming bergerak, dia menghindari pemimpin Istana Naga Darah secara langsung. Alih-alih menghadapi pemimpin Aula Naga Darah, dia malah membunuh yang lain. Sentuh, Luming melayangkan tinju dan mengalahkan Master Aula Naga Darah berbobot 7. Tinjunya penuh energi, Master Aula Naga Darah berteriak dan terhempas. Luming membunuh seorang ahli dari Senwang Qihong. Luming membalikkan tubuhnya, dan kakinya seperti cambuk baja. Ia membunuh seorang Raja Qihong lainnya. Tubuhnya juga meledak. Bunuh, bunuh. Luming merasuk seperti harimau ke domba, bermandikan darah, dan menjadi gila. Dengan setiap pukulan, ia dapat membunuh seorang ahli dari Aula Naga Darah. Baik 8 atau 7, sama saja. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin ahli dari Aula Naga Darah telah dibunuh oleh Luming. Sialan, kenapa orang ini begitu jahat? Mundur, mundur, mundur. Sisanya panik dan ketakutan. Mereka tidak berani bertarung lagi dan lagi. Jangan mundur, bunuh dia bersamaku. Paling-paling, dia memiliki kekuatan 9 Raja Dewa. Penguasa Aula Naga Darah meraung. Namun, sisa orang yang berani bertarung dan terus bertarung akan mati. Mereka akan mundur jauh dari medan perang. Adapun mereka yang berada di bawah Aula Naga Darah, mereka juga mundur dan tak berani mendekati Luming. Anak buahmu sudah mundur. Sekarang, hanya kau yang tersisa. Sampai jumpa di jalan, kata Luming dingin. Kau pikir kau bisa membunuhku? Kekuatanmu paling banter hanya sedikit lebih kuat dariku. Penguasa Aula Naga Darah meneguk ludah dan tubuhnya dipenuhi kekuatan sihir merah darah. Benarkah? Suara acuh tak acuh Luming terdengar, menginjak hampaan dan membunuh pemimpin Istana Naga Darah. Namun, penguasa Aula Naga Darah tidak melawan, melainkan mundur dengan panik. Mau pergi, tinggal. Suara Luming menggema, dan kecepatannya tiba-tiba bertambah cepat. Dalam sekejap, ia menyusul pemimpin Aula Naga Darah dan menghantamnya dengan tinju. Penguasa Aula Naga Darah meraung dan mengeluarkan pedang berdarah, yang ditebas dengan keras. Namun, ketika pedang merah darah itu bertabrakan dengan tinju Luming, tubuh pemilik Aula Naga Darah terkejut dan mundur. Apa kau baru saja menyembunyikan kekuatanmu? Penguasa Istana Naga Darah meraung dan terkejut. Ia merasa kekuatan Luming lebih kuat dari sebelumnya. Senyum sinis tersungging di sudut mulut Luming. Ia hanya meningkatkan sedikit kekuatannya, dan tidak mengerahkan seluruh kekuatannya. Bunuh! Luming berteriak dingin dan terus membunuh pemimpin Istana Naga Darah. Pemimpin Istana Naga Darah meraung, tetapi ia tidak bisa melarikan diri, jadi ia harus bertarung keras. Namun, ia sama sekali bukan lawan Luming. Ia hanya beberapa langkah. Ia batuk darah dan mundur, terluka parah. Membawamu ke jalan. Suara Luming sedingin es, membuat tubuh utama Istana Naga Darah membeku. Tolong aku, tolong aku. Penguasa Istana Naga Darah tiba-tiba meraung ke kehampaan. Hati keluarga bangsawan naga hitam bergetar. Penguasa Istana Naga Darah meminta bantuan. Apakah ada tuan? Percuma saja meminta bantuan. Bunuh! Luming berteriak dingin, dan kekuatan tinjunya bagaikan pelangi. Ia menghembuskan napas ke arah penguasa Istana Naga Darah. Hentikan! Tiba-tiba, dari kehampaan, terdengar teriakan keras. Bersamaan dengan itu, embusan napas teror menyebar. Menghadapi embusan napas ini, orang-orang dari keluarga bangsawan naga hitam seolah menghadapi keberadaan teror yang tak terkalahkan. Beberapa dari mereka lemah dalam kultivasi dan langsung terduduk di tanah. Di mata mereka, mereka dipenuhi kengerian dan ketakutan. Napas ini terlalu mengerikan, bahkan kerajaan hitam dan ketiga tetua lainnya menatap dengan ngeri. Namun, Luming tampaknya tidak merasakan embusan napas ini, dan kekuatan tinjunya masih sama. Pukulan ini langsung menghancurkan pertahanan penguasa Aula Naga Darah. Sebelum ia sempat bergembira, ia berteriak dan kepalanya meledak. Penguasa Aula Naga Darah, mati. Pada saat ini, sesosok muncul di kehampaan, seorang pemuda. Pria berkulit hijau ini menatap Luming dengan mata dingin. Nak, aku sudah bilang berhenti, apa kau tidak mendengarku? Pemuda itu menatap Luming dan berkata dengan dingin. Aku mendengarmu, maaf, aku baru saja menyitanya. Hentikan, Luming merentangkan tangannya, meremehkan. Pada saat yang sama, ia melirik pemuda itu. Sebelum ia mulai, Luming menemukan pemuda itu, tetapi ia terdiam. Tadi, apa yang tidak ia lakukan dengan sekuat tenaga adalah mencoba mencari tahu apa yang disembunyikan pemuda ini dalam kegelapan. Apa tujuannya? Itu sebabnya aku tidak melakukan yang terbaik. Aku menyimpannya sebagai kartu. Kalau tidak, Luming akan meledak dengan seluruh kekuatannya, dan ada puluhan ahli di Aula Naga Darah yang tidak cukup untuk dibunuh Luming dengan satu gerakan. Sepertinya pemuda di balik Aula Darah Naga itu. Sita, berhenti. Hehe, kau sedang menuju kematianmu sendiri. Tatapan pemuda itu sangat dingin, menatap Luming, kesempatan itu terasa sangat dingin. Apakah kau orang luar? Luming tiba-tiba bertanya. Apa? Orang-orang di tempat kejadian terkejut. Orang luar. Sekarang, semua orang di planet induk naga tahu bahwa ada banyak orang asing yang menyerang. Dalam legenda kuno, orang luar adalah iblis yang membunuh iblis mereka sendiri. Konon, pada zaman dahulu, planet induk keluarga naga sangat makmur, namun kemudian diserbu oleh bangsa luar. Para tokoh kuat di planet induk keluarga naga, serta roh-roh naga yang tak terhitung jumlahnya, terbunuh. Kini, alien itu kembali menyerang. Bangsa naga di planet induk naga sangat sensitif. Ia sama seperti Luming dari luar. Sedikit wawasan, ya, aku orang asing. Kalian penduduk asli, kembalilah padaku, dan kalian bisa hidup dengan perintahku. Sedangkan kalian akan mati. Pemuda hijau itu mulai melirik ke arah negara hitam dan yang lainnya, dan akhirnya menatap Luming, kesempatan untuk membunuh semakin besar. Awalnya kau berbalik dan pergi begitu saja, aku tidak bisa membunuhmu, tapi sekarang, aku hanya bisa meninggalkanmu.
Kata Luming ringan, tujuan utamanya memasuki planet induk naga adalah untuk menemukan Xian Yanxing dan Qiu Yue, lalu mendapatkan beberapa kesempatan untuk berlatih. Jika kekuatan-kekuatan besar di alam semesta ini tidak dapat mengganggunya, ia akan berusaha untuk tidak mengganggu mereka. Tetapi jika pihak lain ingin berurusan dengannya, ia tidak akan bersikap sopan. Apa, kau akan membunuhku? Hahaha, kau adalah Raja Dewa 7 Limbah Berat. Pemuda hijau itu tertawa. Sebelumnya, ia bersembunyi di kegelapan untuk mengamati, dan kekuatan Luming terlihat jelas. Ia mengakui bahwa Luming, dengan kultivasi Raja Dewa 7, mampu membunuh keberadaan Raja Dewa 9. Ia adalah sosok yang sombong, yang langka di antara penduduk asli. Namun, dibandingkan dengannya, ia jauh dari itu. Ia adalah eksistensi kerajaan dewa, dan ia juga sosok yang sombong. Dengan kekuatan tempur Luming, mudah baginya untuk membunuh Luming. Tahukah kau siapa aku? Aku adalah dewa-dewa, keberadaan yang harus kau nantikan. Pemuda hijau itu kemudian berkata, napas di tubuhnya semakin mengerikan, seperti gunung, menekan pikiran semua orang. Dewa, Raja Dewa, dia adalah Raja Dewa, pria yang tak terkalahkan dan kuat dalam legenda kerajaan dewa. Orang-orang dari keluarga bangsawan naga hitam terkejut. Mereka menatap pemuda hijau itu dengan tatapan mengerikan di wajahnya, dan hatinya dipenuhi gelombang. Di planet ibu naga yang belum dihidupkan kembali, alam dewa, itulah keberadaan legenda, hanya legenda kuno yang dapat dicapai. Pada saat itu, orang terkuat di planet induk keluarga naga hanyalah Dewa Langit ke-9. Bahkan negara Raja Dewa pun luar biasa. Bahkan sekarang, bintang induk naga telah dihidupkan kembali selama 100 tahun. Konon, orang terkuat hanyalah puncak Raja Dewa, tetapi pemuda di depannya adalah Raja Dewa. Di mata mereka, ini adalah eksistensi yang tak terkalahkan, teroris yang tak tertahankan. Namun, wajah Luming masih sangat tenang. Apakah kau ingin menjadi raja? Gumam Luming dalam hatinya. Ia telah melihat bahwa kultivasi pemuda berkulit hijau adalah salah satu bagian terpenting dari dewa dan raja. Secara logis, seharusnya tidak demikian, karena kali ini, semua orang yang memasuki bintang induk keluarga naga pada dasarnya adalah 3 kebanggaan Raja Dewa. Seperti Sekte Seng Huodao, kecuali Luming, semua orang yang datang ke sini adalah 3 tingkat dewa, dan mereka yang lebih rendah dari dewa hampir sama dengan Luming, yang memiliki kekuatan tempur yang kuat dan semangat pemberontakan. Pemuda di depannya hanya memiliki kultivasi yang sama dengan Luming. Entah dia sekuat Luming, atau dia terluka saat memasuki bintang induk klan naga. Sekarang lukanya belum sepenuhnya pulih. Luming condong ke poin kedua. Sepertinya tidak mudah untuk masuk karena 18 titik lemahnya. Orang-orang yang masuk telah membayar harganya. Seperti dia, mereka terluka dan tidak pulih ke puncak. Luming sudah merasakan pencapaian pihak lain. Jika pihak lain adalah Raja Dewa dengan 3 tingkat eksistensi, berdasarkan kultivasi Luming saat ini, dia pasti bukan lawan. Tak perlu dikatakan, dia harus berbalik dan pergi. Tapi apakah Raja Dewa berat? Dia tak kenal takut. Aku tidak peduli apakah kau Raja Dewa atau Raja Dewa. Sekarang pergilah dari sini dan hiduplah. Kalau tidak, akhir dari Aula Naga Darah adalah akhirmu. Kata Luming ringan. Sudah berakhir. Mendengar apa yang dikatakan Luming, orang-orang dari keluarga naga hitam tampak sengsara. Mereka tak punya kesempatan. Raja Dewa ini mungkin akan menghancurkan mereka. Di mata mereka, meskipun Luming kuat, ia jelas bukan tandingan Raja Dewa. Benar saja, wajah pemuda berkulit hijau itu sangat dingin, menunjukkan niat membunuh yang dingin, menatap Luming dan berkata, aborigin bodoh, aku tidak akan membunuhmu, aku akan melenyapkanmu, dan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Boom, saat kata-kata itu terucap, pemuda berkulit hijau itu mengulurkan tangannya. Di telapak tangannya, cahaya hijau memenuhi tangannya, membentuk cahaya pedang hijau, yang menembus dantian Luming. Ia ingin menghancurkan inti bintang Luming dan menjadikan Luming manusia tak berguna. Kecepatan cahaya pedang hijau itu luar biasa dan mengeluarkan bau korosi. Racun, Luming mengerutkan kening, lalu mengaktifkan kekuatan tempur 5 kali lipat dari formula kata perang, dan mengeluarkan tetes darah primitif kelima. Seketika, lapisan sisik naga muncul di tubuhnya, dan tinjunya pun terlapisi oleh lapisan sisik naga. Tentu saja, inilah niat Luming. Ia bisa menyembunyikan sisik naga di balik kulitnya dan tidak menunjukkannya. Boom, Luming melancarkan tinjunya ke arah cahaya pedang hijau. Di luar kemampuan seseorang, pemuda hijau itu mencibir, tetapi wajahnya berubah sebelum ia berbicara. Karena tinju Luming bertabrakan dengan cahaya pedang hijau, cahaya pedang itu pun runtuh dan menghilang tak terlihat. Apakah ini kekuatan kerajaan Tuan? Tidak sebesar itu, Luming berkata dengan nada meremehkan. Kau hanya menyembunyikan kekuatanmu. Pemuda berkulit hijau itu mendengus dingin, tetapi di dalam hatinya, ia sangat terkejut. Meskipun itu hanya gerakan acak, itu sudah cukup untuk dengan mudah membunuh keberadaan 9 Raja Dewa. Ada celah besar antara kerajaan dewa dan kerajaan dewa. Namun Luming berhasil mematahkan serangannya. Sungguh luar biasa kekuatan seperti itu muncul pada seseorang dengan 7 tingkat Raja Dewa. Bahkan di luar, jumlah mereka tidak banyak. Sepertinya penduduk asli bintang ibu naga juga punya bakat. Boom, Luming terlalu malas bicara omong kosong dan langsung membunuh pemuda hijau itu. Wah, aku baru saja menembak sesuka hati. Bahkan jika kau menyembunyikan kekuatanmu, kau akan mati. Pemuda berkulit hijau itu minum dingin, tubuhnya yang penuh kekuatan, semuanya meledak, kekuatan ilahi yang dahsyat, penuh dengan rasa kuno dari kelaparan besar. Faktor kekuatan ilahi asli, 4 kebangkitan. Tebakan Luming benar, dia memiliki kultivasi 3 tingkat dewa, tetapi ketika memasuki bintang induk keluarga naga, dia diserang oleh Wan Longjin. Meskipun dia cukup beruntung untuk menerobos masuk, dia terluka parah. Meskipun dia pulih dengan cepat, dia hanya pulih ke tingkat pertama kultivasi dewa. Namun, meskipun kultivasinya hanyalah salah satu bagian penting dari Raja Dewa, faktor kekuatan ilahi aslinya dan berbagai teknik rahasianya masih dapat memancarkan kekuatan yang mengerikan. Dia bisa membunuh Luming dan mendapatkannya. Fiu, kekuatan sihir hijau berubah menjadi gelombang pedang hijau, yang membunuh Luming seperti badai. Di langit, gelombang pedang hijau pekat, darah primitif, jantung Luming bergerak, setetes darah primitif yang lengkap itu, juga terinspirasi, membuat kekuatan Luming melonjak. Boom, serangan Luming sangat sederhana. Tinjunya melambai, langit berguncang, dan energinya yang dahsyat menghancurkan gelombang pedang hijau ini satu persatu.
Kemudian, Luming dengan cepat menuju pemuda berkulit hijau itu, dengan kekuatan tinju yang mengerikan, berguling ke arah pemuda berkulit hijau itu. Kekuatan sucimu, pemuda berkulit hijau itu benar-benar ketakutan. Kekuatan Luming begitu dahsyat sehingga ia mengalahkan kekuatan sucinya sendiri dengan kultivasi 7 lapisnya. Ia adalah kekuatan suci kerajaan ilahi, dan ia telah dibangkitkan 4 kali oleh faktor kekuatan suci aslinya, yang tidak dapat menahan serangan Luming. Perlu diketahui, ia bukanlah dewa biasa, melainkan manusia yang sombong. Bunuh Wan Feng, pemuda berkulit hijau itu meraung dan bersinar. Kemudian seekor tawon seukuran kepalan tangan muncul dan terbang menuju Luming. Ruang di sekitar Luming sepenuhnya tertutup. Inilah rahasia asli pemuda berkulit hijau. Setiap tawon penuh dengan racun dan sangat kuat. Mundur, mundur. Semua orang di keluarga naga hitam terkejut dan mundur dengan panik. Mereka mundur jauh dan tidak berani tinggal di dekatnya. Tawon-tawon beracun yang tak terhitung jumlahnya menyerbu Luming. Raungan, tinju Luming meledak dan menyapu kehampaan. Satu tawon meledak dan berubah menjadi kabut hijau. Namun, setelah tawon-tawon itu berubah menjadi kabut hijau, mereka berjatuhan dan berubah menjadi tawon lagi, membunuh Luming. Hahaha, kau tak bisa menghancurkan lebah beracunku. Matilah untukku. Pemuda hijau itu meraung dengan ganas. Masih terlalu rendah, Luming mendesah. Bagaimanapun, kultivasinya telah pulih ke tingkat ke-7 Raja Dewa, dan lawannya sama dengan Raja Dewa. Alasan utamanya adalah lawannya juga merupakan Tian Jiao tingkat atas. Jika Raja Dewa biasa adalah salah satunya, dia pasti sudah dibunuh oleh Luming. Kultivasinya rendah, dan kekuatannya tidak cukup kuat, sehingga mereka tidak dapat menghancurkan jurus rahasia asli lawan. Tapi lawannya memiliki jurus rahasia asli, Luming tidak punya. Kalau dipikir-pikir, kau akan melihat sepatu bot pemadam angin. Sekarang, Luming tidak berani menggunakan terlalu banyak jurus rahasia asli. Dia hanya bisa menggunakan 1 atau 2 saja. Yang paling cocok adalah menghadapi pemuda berkulit hijau dan sepatu bot pemadam angin. Sepatu bot Luming menyatu dengan kakinya. Tubuh Luming bagaikan Fata Morgana, menghindari lebah beracun. Berintegrasi dengan sepatu bot pemadam angin, Luming tampaknya berubah menjadi embusan angin segar, dan kecepatannya meningkat tajam. Selain itu tidak terlihat dan tidak dapat diprediksi. Melihat serangkaian ilusi muncul, Luming telah menghindari serangan lebah beracun, dengan cepat mendekati pemuda hijau itu, dan kemudian kaki seperti cambuk baja, tersapu keluar. Udara meledak, dan momentumnya seperti air pasang, saling menyapu. Sepatu bot pemadam angin tidak hanya dapat mempercepat kecepatan, tetapi juga memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan. Selain itu, kekuatan Luming untuk merangsang darah primitif dewa membuat pukulan ini menakutkan. Begitu wajah pemuda kulit hijau itu berubah, dia minum banyak, dan cahaya hijau meledak. Di depannya, ada lebah beracun besar, yang ratusan kali lebih besar dari lebah beracun lainnya. Jarum beracun di mulutnya mengeluarkan cahaya dingin, yang jelas beracun. Namun, Luming tidak takut dan menyerang tanpa henti. Raungan dahsyat, getaran kehampaan, dan kekuatan volume yang dahsyat, lebah beracun raksasa itu, meskipun jarum beracun menusuk kaki Luming, tidak mematahkan pertahanan Luming sama sekali. Kaki Luming bukan hanya sepatu bot anti angin, tetapi juga bersisik naga. Sebaliknya, itu adalah tawon yang meledak. Tubuh pemuda berkulit hijau itu bergetar hebat, punggungnya tiba-tiba mundur. Bunuh, Luming berteriak, momentumnya seperti orang gila, melangkah keluar, telah muncul di atas pemuda hijau itu, dan kaki lainnya menghantam tanah. Boom, kedua pria itu bertabrakan lagi. Pemuda hijau itu kalah, dan tubuhnya seperti meteorit, menghantam tanah. Namun seluruh tubuhnya memancarkan cahaya hijau, mendekati tanah, menyeret dirinya sendiri. Sial, seberapa kuatkah dia? Pemuda hijau itu ketakutan, hatinya kosong, dia tidak berani melawan. Dia melepaskan diri dengan gila dan bergegas ke satu sisi. Kekuatan Luming di luar imajinasinya. Tidak terbayangkan Luming begitu kuat. Khususnya, tubuh Luming sekuat binatang purba. Nak, kalau aku tidak sembuh, aku akan mengampuni nyawamu dulu. Saat aku pulih dari lukaku, itu akan menjadi saat kematianmu. Pemuda hijau itu meraung dan berlari ke depan. Ia kini hanya memulihkan diri menjadi Raja Dewa 1 tingkat, dan yang lainnya menjadi Raja Dewa 3 tingkat, 1 tamparan saja sudah cukup untuk membunuh Luming. Apakah aku mengizinkanmu pergi? Luming berkata dengan dingin dan melangkahkan kakinya, langsung menyusul pemuda hijau itu. Kau ingin membunuhku, meskipun kekuatanmu lebih baik dariku, kau ingin membunuhku, mimpi. Pemuda hijau itu meraung. Memang, kekuatan Luming berada di atasnya dan dapat menekannya, tetapi menekan dan membunuh adalah hal yang sama sekali berbeda. Luming tidak bisa membunuhnya karena ia ingin melarikan diri. Benarkah? Namun, Luming mencibir, lalu, di atas kepala Luming, sebuah lonceng muncul. Jurus rahasia aslinya, lonceng kejahatan surgawi. Lonceng berdenting, lonceng kejahatan surgawi berdentang, dan serangan tak terlihat menyelimuti pemuda hijau itu. Ini serangan jiwa, tubuh pemuda berkulit hijau itu bergetar, gerakannya tak terelakkan, raut wajahnya memerah. Bukan, serangan jiwa, anak ini punya 2 macam jurus rahasia asli. Pemuda hijau itu meraung dalam hati dan sangat cemas. Ia ingin melawan sekuat tenaga, tetapi sudah terlambat. Sebuah bayangan kaki membesar tak terbatas di depannya dan menghantam wajahnya dengan ganas. Jiwanya terpengaruh oleh lonceng kejahatan surgawi, dan kekuatan ilahinya terhenti sejenak. Ia sama sekali tidak memiliki kemampuan bertahan. Sentuh, Luming menendang wajah pemuda hijau itu. Pemuda hijau itu berteriak, dan tubuhnya terlempar. Separuh kepalanya meledak dan terluka parah. Melarikan diri, pemuda hijau itu belum mati. Mereka gila dan ingin melarikan diri. Tapi, gemerincing, lonceng roh jahat berdentang lagi, dan ia diserang serta ditikam. Jiwanya bukanlah harta karun tanpa serangan kekuatan pertahanan, tetapi masih sulit untuk sepenuhnya memblokir serangan lonceng kejahatan surgawi, yang telah sangat terpengaruh. Tidak, pemuda hijau itu meraung ketakutan. Sesaat kemudian, sebuah serangan dahsyat kembali menghantam kepalanya. Kali ini, kepalanya pecah dan jiwanya hancur oleh energi dahsyat itu. Pemuda hijau, jatuh. Di langit, Luming menarik napas, dan dengan cepat melepaskan lonceng surgawi jahat dan sepatu bot angin pemusnah. Mengendalikan 2 jenis seni rahasia asli secara bersamaan menghabiskan terlalu banyak tenaga. Meskipun ia mengendalikan 11 jenis kekuatan dewa, bagaimanapun juga, ia hanya memiliki kultivasi tingkat 7 dari Raja Dewa.
Baru saja ia menggunakan dua jenis seni rahasia asli untuk menyerang beberapa kali, dan tenaganya hampir habis. Untungnya, lawannya hanya satu orang. Jika ada beberapa orang, Luming tidak berani menggunakannya seperti ini. Ah, aku ingin pulih dari cederaku secepat mungkin. Aku merindukan rumus untuk mengukur kata-kata. Luming menghela napas. Dulu, ada rumus untuk mengukur kata-kata, yang dapat disimpan jauh sebelumnya, dan tidak takut kekuatan dewa akan habis, sehingga dapat meledak dengan bebas. Sekarang aku tahu ibuku. Aku akan menyanjung ibuku di masa depan. Di lautan pengetahuan, prima kata ukuran adalah ham dingin, penuh kebanggaan. Luming tersenyum pahit. Saat ini, Aula Naga Darah dan klan Naga Hitam tercengang dan terkejut melihat Luming. Seorang tokoh kuat yang menakutkan di kerajaan dewa dibunuh oleh Luming. Mengerikan, mengerikan. Saat ini, Luming tampak telah menjadi dewa, seolah-olah reinkarnasi dari naga primitif. Mereka butuh waktu lama untuk bereaksi. Terutama orang-orang di Aula Naga Darah yang pucat dan menggigil. Mereka ketakutan. Aku takut Luming akan membunuh mereka dalam kemarahan. Soal melarikan diri, aku tak berani melihat keberadaan teror di kerajaan dewa. Apakah kau terbunuh? Kemana mereka bisa pergi? Mereka hanya bisa menyaksikan dengan ngeri, menunggu Luming jatuh. Lu, senior. Pada saat ini, Heizu terbang mendekat, mengepalkan tinjunya ke arah Luming dan tergagap. Luming hanyalah seorang pemuda bersama ibunya. Heizu, kau dan aku seumuran, jangan panggil aku senior, kata Luming sambil tersenyum. Seusia, kepala suku hitam agak bingung, lalu berkata, Lu, kakak Lu, bagaimana dengan orang-orang dari Aula Naga Darah ini? Tatapan mata naga itu tajam. Seluruh anggota Aula Naga Darah gemetar dan jantung mereka berdebar kencang. Mereka tahu bahwa waktunya telah tiba untuk menentukan nasib mereka. Mengapa kau baru saja berpaling kepada orang itu? Tanya Luming, merujuk pada pemuda berkulit hijau itu. Belum lama ini, pihak lain tiba-tiba datang. Meskipun kita tahu bahwa dia orang luar, bagaimana mungkin kekuatan pihak lain begitu kuat sehingga dia mencapai kerajaan dewa dan penguasa kuil ditekan olehnya, jadi dia harus menyerah. Seorang tetua dari Aula Naga Darah berkata dengan berani. Oh, Luming mengangguk dan berkata, kau bisa mengikuti keluarga Heilong, bekerja sama dengan keluarga Heilong, dan membantuku dalam pekerjaanku. Aku bisa mengampuni nyawamu. Terima kasih karena tidak membunuh. Terima kasih banyak. Tak disangka, orang-orang di Aula Naga Darah menyerah dan langsung menyerah, di luar dugaan Luming. Tak disangka, begitu mulusnya hingga mereka mengira pihak lawan akan memperebutkannya.